Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk bisa bertatap muka secara virtual dan pada pagi hari ini saya diminta oleh teman-teman untuk menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Nah, sebelum masuk pada materi kepemimpinan, mungkin saya bertanya kepada anak-anak. Di antara kalian coba sebutkan pemimpin yang kalian kenal hari ini. Siapa? Coba. Ya, banyak sekali ya tentunya pemimpin-pemimpin, bisa pemimpin daerah, pemimpin negara atau pemimpin dunia bahkan. Nah, mungkin di antara pemimpin-pemimpin itu ada yang diidolakan oleh anak-anak. Dari apanya? Dari segi apanya? Diidolakannya. Nah, tentu dari banyak hal. Nah, ketika anak-anak mengidolakan, mungkin anak-anak bercita-cita untuk meniru menjadi pemimpin seperti mereka-mereka ini. Nah, anak-anak pada dasarnya di dalam diri kita masing-masing itu mempunyai potensi kepemimpinan. Ya, jadi ingat, di dalam diri kita masing-masing itu mempunyai potensi kepemimpinan. Yang itu tergantung bagaimana kita mengembangkan potensi itu. Jadi kalau kita mengembangkannya dengan baik, maka potensi kepemimpinan itu akan berkembang. Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan potensi ini, ya akan stagnan, tidak akan berkembang. Artinya setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana mengasah kepemimpinan ini? Tentu kita bisa mengikuti berbagai macam organisasi, mulai dari yang paling kecil ya. Kalau di rumah ada rumah tangga, itu adalah sebuah organisasi. Kalau di sekolah ada kelas ya. Itu bagaimana kita mengambil peran di dalam satu organisasi itu sehingga naluri kepemimpinan, potensi kepemimpinan itu bisa kita kembangkan. Nah, sebenarnya apa sih kepemimpinan itu ya, atau pemimpin itu apa ya? Kalau pemimpin kan orangnya. Nah, kepemimpinan itu adalah aktivitasnya. Jadi kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang sama dengan kita ya, aktivitas untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang satu visi, yang satu misi dengan yang kita harapkan. Nah, apa tujuannya? Tentu tujuan kepemimpinan ini adalah untuk mengorganisasi satu satu wadah. Harus ada seorang pemimpin. Dalam Islam disebutkan la Islam illa bijamaah ya. Dari Islam itu tidak akan ada manakala tidak ada rakyatnya, tidak ada jamaahnya, tidak ada wadahnya ya. Wala jama'ata illa bi imarata, dan jamaah itu tidak akan berjalan jika tidak ada satu kepemimpinan. Nah, wala imarata illa bi ta'ah, dan imaroh atau kepemimpinan itu tidak akan berlangsung ya, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya satu ketaatan dari bawahannya. Maka pemimpin itu akan berharga, pemimpin itu akan bermakna, akan berfungsi manakala ada ketaatan dari bawahannya, ada ya kepatuhan, ada keikutsertaan dari bawahannya. Bayangkan misalkan di dalam kelompok yang sangat kecil saja, OSIS misalkan, ada ketua OSIS, atau kalau kita di forum MPK ya, ada ketua MPK. Kita terpilih menjadi seorang ketua MPK, tapi anak buah kita tidak ada yang taat kepada kita, maka MPK itu tidak akan berjalan ya. Itu pentingnya satu kepemimpinan dan pentingnya satu ketaatan. Nah, ada beberapa tipe kepemimpinan anak-anak. Ada banyak anak-anak bisa menemukan ya tipe-tipe kepemimpinan, tetapi secara garis besar saya menyampaikan hanya tiga macam kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan yang otoriter. Kita tahu mungkin anak-anak pernah dengar yang namanya Hitler. Nah, yang kalau ada di Jerman itu ada yang namanya Hitler. Itu adalah contoh kepemimpinan otoriter. Apa yang dimaksud kepemimpinan otoriter? Kepemimpinan yang terpusat pada seorang pemimpin saja. Apapun itu
bergantung pada kepemimpinan, harus dituruti kemauan dari seorang pemimpin itu namanya kepemimpinan otoriter. Yang kedua adalah kepemimpinan yang demokratis, ya. Kepemimpinan yang demokratis itu adalah satu kepemimpinan yang dibangun berdasarkan kebutuhan bersama-sama. Kita duduk bersama-sama anggota, kemudian membicarakan hal-hal yang butuh untuk segera dipecahkan ini secara bersama-sama dan menghasilkan satu keputusan yang itu menjadi keputusan bersama, ya. Jadi bukan keputusan itu ada di tangannya pemimpin, tapi keputusan itu ada di tangan semua anggota, semua warga, ya, semua anak buah itu mempunyai andil yang sama untuk menghasilkan satu keputusan untuk dilaksanakan bersama. Nah, yang ketiga adalah kepemimpinan yang situasional. Ya, kepemimpinan yang situasional itu adalah kepemimpinan yang berdasarkan kondisi dan keadaan. Ya, bagaimana seorang pemimpin itu bisa memanfaatkan satu keadaan sehingga dia bisa bersikap, ya, kemudian mengambil satu keputusan itu berdasarkan keadaan. Nah, kalau ditanya dari ketiga tipe kepemimpinan ini, antara tipe kepemimpinan otoriter, kemudian kepemimpinan yang demokratis, dan kepemimpinan yang situasional, mana yang paling baik untuk diterapkan di satu organisasi? Saya menjawab dari ketiga-tiganya ini tidak ada yang paling baik, ya. Kenapa tidak ada yang paling baik? Yang paling ada kalanya kita butuh untuk otoriter. Jadi ada hal-hal tertentu, ada kasus-kasus tertentu yang butuh ketegasan seorang pemimpin, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, itu harus berani seorang pemimpin seperti itu. Yang kedua, ada kalanya menjadi seorang pemimpin demokratis itu juga baik, ya. Jadi tidak selamanya keputusan itu ada di tangan seorang pemimpin, tidak selamanya keputusan itu ada di tangan seorang ketua, tetapi berdasarkan keputusan bersama, kemudian kita duduk bersama di satu meja, kemudian menghasilkan satu keputusan. Nah, ada kalanya situasional. Jadi seorang pemimpin itu harus peka terhadap kondisi dan situasi di mana seorang pemimpin itu bisa mengambil satu kebijakan. Jadi tidak menunggu rapat dulu, tidak kemudian menunggu pendapat yang lain, tapi dia harus punya inisiatif yang segera diambil, kemudian untuk segera memecahkan satu permasalahan. Jadi itu tiga tipe kepemimpinan. Kalau ditanya mana yang paling baik, tergantung situasi dan kondisinya. Ada kalanya kita butuh menjadi seorang pemimpin yang otoriter, ya, tapi tidak selama dalam satu periode itu kita otoriter terus, tidak, tapi tergantung situasi dan kondisinya. Pun tidak selamanya kita menunggu anggota, ya, tidak selamanya kita menunggu anggota, tapi juga ada inisiatif dari seorang pemimpin itu untuk segera menyelesaikan satu permasalahan. Cukup singkat, ya, penjelasan saya yang bisa saya sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat, anak-anak. Kalau ada yang ditanyakan, boleh disampaikan melalui panitia, nanti akan bisa kami jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.